antara bank konvensional dengan syariah itu terletak pada akadnya. Kalau kita bicara di bank syariah, ya akadnya pasti akan lebih banyak bervariasi. Kalau di konvensional kan mereka menggunakan akad pinjaman, tapi pinjaman itu disertai dengan adanya riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Biemers? Balik lagi bareng saya Erlina dari Muamalah Tower. Kita kembali di sesi Muamalah Talk. Nah, kalau di perbankan syariah itu tentu banyak sekali yang namanya istilah-istilah di bidang syariah ya. Dan khususnya itu ada salah satu namanya murabahah. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumbernya langsung dengan Ustadz Ardiansyah Rahmadi. Selamat pagi Ustadz. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah ya. Ustadz Ardiansyah ini sebagai Head of Syariah Compliance and Assurance di Bank Muamalat, betul ya Ustadz ya? Oke nih, biar para BMers juga lebih kenal dengan sosok Ustadz Ardiansyah ini, boleh nanti kenalan dulu ya Ustadz, karena selanjutnya kita akan ada sesi edukasi perbankan di Muamalah Talk ini. Jadi nanti kemungkinan Ustadz akan jadi narasumber langganan nih di sesi Muamalah Talk. Insyaallah ya Ustadz ya. Baik Ustadz nih, sebagai Head of Syariah Compliance and Assurance ini boleh diceritakan sedikit tugas-tugasnya seperti apa dan bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi memang sebagai Syariah Compliance begitu ya, salah satu tugas dan fungsinya adalah membantu dari Dewan Pengawas Syariah gitu ya, di dalam pengawasan pemenuhan aspek kepatuhan syariah di dalam perbankan syariah. Tentu kalau aspeknya menjadi luas ya, penghimpunan dana, pembiayaan, operasional. Nah, di situ kita melakukan fungsi pengawasan setiap hari, termasuk juga melakukan pendampingan begitu ya kepada rekan-rekan dan di unit-unit terkait begitu, kalau seandainya mereka memerlukan konsultasi, diskusi ataupun mungkin permohonan opini syariah yang terkait dengan aspek syariah itu sendiri, kami mensupport itu. Jadi ya bisa sebagai teman diskusi lah ya, seperti itu. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita tanyakan ke DPS karena mungkin memerlukan kebijakan khusus misalnya, atau mungkin belum ada secara spesifik di dalam ketentuan fatwa, di dalam ketentuan opini syariah sebelumnya yang sudah pernah dikeluarkan DPS, nah itu nanti akan kita eskalasi gitu ke DPS, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nih berarti memang berhubungan dengan hal-hal yang terkait compliance ya, Pak Ustadz ya. Oke nih, kira-kira untuk membedakan layanan perbankan syariah dengan konvensional itu kan mungkin ada salah satunya dengan akad ya Ustadz ya. Boleh tolong dijelaskan seperti apa sih akad yang dimaksud itu? Ya, jadi kalau kita bicara bank syariah ya dengan bank konvensional tentu berbeda. Di antara perbedaannya adalah kalau di antara bank konvensional dengan syariah itu terletak pada akadnya begitu. Kalau kita bicara di bank syariah ya akadnya pasti akan lebih banyak bervariasi. Kalau di konvensional kan mereka menggunakan akad pinjaman, tapi pinjaman itu disertai dengan adanya riba atau tambahan yang dipersyaratkan atas aktivitas pinjaman tersebut. Nah ini secara syariah diharamkan, itu tidak boleh. Oleh karena itu bank syariah di dalam melakukan transaksinya itu nanti akan melakukan akad yang berbeda. Di antaranya misalnya jual beli begitu ya, sewa, atau mungkin juga kemitraan yang berkongsi, kita berbagi hasil, seperti itu. Baik Ustadz, jadi tadi perbedaannya sudah dijelaskan, di bank syariah itu lebih banyak akadnya ya Ustadz ya, dibandingkan lebih bervariasi ya. Nah dari sekian variasi akad itu kan ada yang namanya murabahah ya Ustadz ya. Nah ini tuh mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak tahu konsepnya itu seperti apa dan apa sih murabahah itu sebetulnya gitu Ustadz. Mungkin dari pengertiannya atau dari di lapangannya seperti apa, seperti itu Ustadz. Iya, jadi
memang murabahah ini menjadi salah satu jenis akad yang paling banyak digunakan di dalam bank syariah. Jadi murabahah itu adalah merupakan salah satu jenis dari akad jual beli. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, akad jual beli itu kan banyak ya. Nah, di antara jenisnya adalah akad murabahah itu sendiri. Apa yang spesifik dari akad murabahah ini dibandingkan dengan akad yang lainnya, akad jual beli lainnya maksud saya ya? Maka kita bisa melihat bahwa yang spesifik dari akad murabahah ini adalah bahwa di dalam akad murabahah bank sebagai penjual nantinya, penjual barang kepada nasabah itu harus memberitahukan dan menyatakan berapa harga beli dari barang yang dia miliki. Jadi misalnya kalau nasabah membutuhkan sebuah mobil di mana di dealer itu mobilnya harganya misalnya 200 juta. Nah, tentu sebelum menjual mobil itu kepada nasabah, bank harus membeli mobil tersebut terlebih dahulu dari dealernya. Misalnya di dealer tadi harga 200, maka nanti bank muamalat gitu pada saat menjual mobil tersebut kepada nasabah, maka dia akan mengatakan ini mobil, ini sederhananya ya, mobil ini harganya 200 dan kami akan jual kepada bapak atau ibu dengan harga misalkan 250 juta. Nah, sehingga di sini kita punya keuntungan 50 dan itu diketahui oleh nasabah sebagai pembeli dan dengan harga pokok yang sebesar 200 juta rupiah tadi itu. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita mengambil keuntungan dari barang yang kita jual itu tidak apa-apa ya Ustadz, asal disampaikan sejak awal begitu ya Ustadz ya? Boleh ya, boleh. Dengan menggunakan akad jual beli tentu boleh, karena itu memang akad yang dihalalkan secara jelas ya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Tapi khusus kalau kita menggunakan jenis akadnya murabahah, maka kita harus menyatakan berapa harga belinya dan juga berapa keuntungan yang akan kita tambahkan di dalam transaksi murabahah tersebut, sehingga dari harga pokok dan juga keuntungan yang kita minta itulah yang kemudian menjadi harga jual murabahahnya, seperti itu. Berarti nanti ada kesepakatan, jadi kesepakatan itu merupakan akad murabahah tadi ya Ustadz ya? Ya, nanti akan ada ijab kabulnya antara kita dengan nasabah, dengan kita menyatakan berapa harga beli dan berapa keuntungan yang kita minta dari barang tersebut, dan itu menjadi harga jual dari murabahah. Baik, nah selanjutnya nih syarat dan ketentuan dari murabahah itu sendiri apa saja sih Ustadz? Misalnya kalau tadi nasabah ingin membeli rumah atau mobil itu, nah ketentuannya dari bank sendiri itu seperti apa ya Ustadz? Iya, jadi syarat murabahah ini adalah pertama tentu barang yang diinginkan atau yang akan dibeli oleh nasabah dari bank itu harus merupakan barang yang halal ya, sifatnya harus halal, seperti itu, tidak boleh tidak. Nah, kemudian yang kedua, barang itu harus sudah ready stock. Jadi kalau untuk murabahah barangnya harus bersifat ready stock, tidak boleh barang yang sifatnya inden atau belum siap ya, begitu ya. Jadi harus kita pastikan bahwa barang itu ready stock. Kemudian yang kedua, sebelum yang ketiga, sebelum akad murabahah itu kita lakukan, maka bank itu harus membeli barangnya terlebih dahulu dari penjual atau dari pemilik, kemudian dikuasai oleh bank. Ya, dikuasai. Dibeli, kemudian diserah terimakan barangnya kepada kita. Dalam arti di sini diserah terimakan ini bisa secara fisiknya maupun secara penguasaannya. Baru kemudian setelah itu bank boleh menjual barang itu kepada nasabah. Seperti itu syaratnya. Oke, nah setelah mengetahui syaratnya nih, kira-kira kelebihan menggunakan akad murabahah ini bagaimana ya Ustadz bagi nasabah yang ada menjadi nasabah perbankan syariah itu sendiri? Iya, jadi kelebihannya bagi nasabah ya, ketika dia melakukan transaksi murabahah, maka nasabah itu akan mendapatkan harga yang tetap. Karena begitu bank itu sudah menjual barang, tadi misalkan mobil dengan harga 250 juta, maka harga itu tidak akan pernah lagi berubah. Ya, karena kan syarat dari jual beli adalah ketika harga sudah ditetapkan, ya sudah diijab kabulkan di dalam suatu akad, maka itulah yang kita sepakati. Nah, nanti tentunya berbeda dengan jenis akad yang lainnya. Misalnya
pada akad sewa ya, begitu, akad ijaroh. Nah, di dalam akad ijaroh nanti secara periodik bank itu masih boleh melakukan perubahan ataupun review ya terhadap harga sewanya seperti itu. Tapi kalau jual beli itu sudah tidak boleh lagi, sifatnya sudah fix begitu ya. Fix ya, dari awal harganya sekian sampai akhir pun nanti meskipun pembayarannya mungkin dicicil gitu tetap sama ya Ustadz ya? Iya, dia akan tetap sama harganya. Ya. Oke nih Ustadz, kan di bank syariah ini banyak sekali ya Ustadz ya istilahnya seperti yang sudah kita bahas barusan. Ini murabahah, kemudian mungkin ada lagi yang namanya mudarobah, musyarakah. Mungkin kalau nasabah di luar sana yang masih awam itu agak kesulitan ya mengingat singkatan-singkatan ini. Nah, ada saran atau mungkin tips dari Ustadz untuk mengingat nih kalau misalnya nasabah bertransaksi menggunakan salah satu akad itu atau misalnya menggunakan murabahah, itu bagaimana ya Ustadz? Ya, mungkin karena di bank syariah itu punya banyak jenis istilah ya, istilah yang bagi nasabah ataupun mungkin bagi kita itu terasa masih agak asing ya, atau belum sering terdengar. Nah, tipsnya adalah kita bisa melekatkan kepada satu kata yang sudah familiar ya, sudah sering kita dengar, untuk kita lekatkan kepada akad tersebut. Termasuk pada saat kita mau menjelaskan akad itu kepada nasabah. Ya, kita ambil contoh misalkan, ya kalau kita bicara akad murabahah, paling gampang kita menyebutnya murabahah adalah akad jual beli gitu ya. Itu sudah orang menjadi familiar. Kalau kita bicara ijaroh, tinggal kita mengatakan ijaroh itu akad sewa begitu. Kalau musyarakah, kita bisa mengatakan musyarakah itu adalah akadnya kemitraan ya. Kalau mitra kan berarti ada porsi modal di antara para pihaknya. Kalau mudharabah misalkan kita bisa menyebutnya dengan istilah akad investasi, karena kalau kita investasi berarti ada satu pihak sebagai pemodal, ada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola. Nah, jadi dengan kita melekatkan satu kata yang mencirikan dari akad itu, maka insya Allah itu akan mempermudah kita ya di dalam kita memahami, termasuk juga menghafal ya. Ya mungkin kalau sudah sering kita gunakan gitu ya, lama-lama pasti orang akan familiar juga. Demikian juga nasabah begitu. Kalau kita membiasakan ketika kita melakukan silaturahmi ke nasabah begitu ya, kita melakukan pendekatan ke nasabah, kita berbicara, tetap kita menggunakan istilah akad asalnya, tapi kita juga dampingi dengan sesekali dengan terjemahnya untuk mengingatkan. Jadi misalkan tadi kalau kita bicara musyarakah ya kita bicaranya akan musyarakah, tapi sesekali kita ingatkan itu adalah kemitraan gitu. Kalau kita bicara murabahah ya berarti kita bicara murabahah saja, tapi nanti sesekali kita masukkan kata-kata jual beli. Ini sebagai sebuah trik atau cara ya, sehingga dengan demikian lama-kelamaan insya Allah nasabah dan juga kita sendiri akan menjadi lebih familiar dengan istilah-istilah ini begitu. Istilahnya ingat karena biasa ya Ustadz ya? Iya, ingat karena biasa. Karena kan cara mudah kita menghafal itu kan adalah dengan mengkaitkan dengan sesuatu yang lain ya, bisa benda, bisa istilah atau apapun yang kita sudah familiar dengan kata-kata tersebut lah, seperti itu. Baik Ustadz, ini menarik sekali ya Ustadz ya. Insya Allah nih pembahasan kita tentang murabahah kali ini bermanfaat untuk para BMers di luar sana, praktisi perbankan syariah. Mungkin bagi BMers juga yang sedang mendalami tentang perbankan syariah, insya Allah penjelasan dari Ustadz Ardiansyah ini bermanfaat. Nah, kita juga akan kembali lagi nih Ustadz, nanti kita akan bahas lagi tentang istilah-istilah maupun tentang edukasi perbankan lainnya di sesi Muamalah Talk lainnya. Kalau gitu terima kasih banyak Ustadz Ardiansyah atas waktunya hari ini. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi Muamalah Talk yang lain. Kalau begitu saya Erlina undur diri dan pamit dari Muamalah Talk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.